Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Anissa dari kelas 2F Akuntansi dengan NIM 12370321798 dengan dosen pengampu Bapak Razali Febrianto, MPD, guna ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara, yaitu tentang Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman dibangun 5 tahun setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1950. Masjid Baitur Rahman didirikan oleh Syekh Umar yang merupakan seorang ulama suluk terkemuka di Dumai. Ia berasal dari daerah Langkat, Sumatera Utara. Beliau lahir pada tahun 1869 dan wafat pada tahun 1960. Pada saat Tuan Syekh Umar membuka kampung Dumai ini, beliau mendirikan sebuah masjid yang awalnya memiliki nama Darussalam dan sudah mengalami 2 kali renovasi. Renovasi pertama pada tahun 1981 oleh Abri Masuk Desa Manunggal 5 dan renovasi kedua pada tahun 2000 yang dilanjutkan oleh almarhum Tengku Syahram. Dan sekarang kondisi masjid ini sudah didesain dengan batu. Pembangunan masjid ini awalnya berdinding kulit kayu dengan arsitektur ciri khas Melayu. Seiring berjalannya waktu, untuk melestarikan situs sejarah bangunan, maka dibangun dengan batu berbentuk rumah berwarna kuning. Pada bagian depan kompleks bangunan terdapat sebuah gapura berwarna hijau dan kuning. Di bagian atas gapura tersebut tertera tulisan "Selamat datang di situs Batu Beranak dan makam Syekh Umar". Situs bersejarah ini pernah dikelola oleh salah satu seorang menantu Syekh Umar bernama almarhum Khalifah Yunus dan cucunya almarhum Tengku Syahram. Tak hanya makam Syekh Umar saja, di dalam kompleks pemakaman ini juga terdapat beberapa makam keluarga dari Syekh Umar. Di antaranya makam istri Syekh Umar, makam 2 orang anak Syekh Umar, yakni Budin dan Siti Maimunah. Dan satu makam lagi merupakan makam dari cicit Syekh Umar. Keluarga dan keturunan dari Syekh Umar sebagian masih banyak yang tinggal dekat kompleks pemakaman untuk menjaga makam situs sejarah tersebut. Masjid Baitur Rahman memiliki arsitektur yang cukup unik. Hampir seluruh dinding masjid dipasang keramik. Di dalam masjid juga ada 4 tiang besar yang menjadi penyangga. Selain itu, masjid ini juga berada di pinggir sungai Dumai. Dikarenakan masjid ini berada di pinggiran sungai, untuk tidak terjadinya abrasi, pemerintah dan pengurus setempat membuat sebuah bendungan dengan batu-batu dan kayu-kayu mangrove agar masjid ini tetap berdiri kokoh dan tidak mengalami terjadinya abrasi. Peninggalan masjid ini antara lain yaitu sumur peninggalan Syekh Umar yang berada di tempat pengambilan wudhu, tempat suluk, nako subuh atau juga disering-sering atau juga pentungan dan juga sebuah beduk. Tetapi sejalan berkembangnya zaman, nako subuh atau pentungan dan beduk sudah tidak digunakan lagi karena perkembangan zaman sekarang ini. Masjid menggunakan surunai atau alarm sebagai sarana yang lebih aktif. Walaupun benda peninggalan tersebut tidak digunakan, tetapi masih tersimpan dengan baik sebagai bentuk simbol peninggalan sejarah yang akan selamanya diingat dan dikenang. Sekian video dari saya tentang sejarah Masjid Baitur Rahman.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.